Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, NIM D1B1200012. Saya mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Farmaseutika Dasar oleh dosen Apoteker Safarudin Amin, MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini mengenai farmaseutika serta bentuk sediaan obat. Farmaseutika atau biasa disebut dengan ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap untuk digunakan sebagai obat. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan dari bahan obat-obatan. Bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat terdiri dari 3. Yang pertama ada solid atau padat, yang terdiri dari puyer, yaitu pulverus dan pulvis. Terdiri dari kapsul, ada tablet, serta suppositoria. Yang kedua ada semi-solid atau setengah padat, yang terdiri dari salep, krim, gel atau jelly. Dan yang ketiga ada liquid atau cair, yang terdiri dari larutan, suspensi atau campuran kocok, serta emulsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan dari solid atau padat, yaitu kapsul. Berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi keempat, tahun 1995, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Adapun macam-macam kapsul. Berdasarkan bentuknya, kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi 2, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras dan kapsul lunak mempunyai perbedaan. Pada kapsul keras terdiri atas tubuh dan tutup, tersedia dalam bentuk kosong, isi biasanya padat, dapat juga cair. Cara pakai per oral, bentuk hanya satu macam. Sedangkan untuk kapsul lunak, dia satu kesatuan, sudah terisi, isi biasanya cair, dapat juga padat, bisa oral, vaginal, rektal, serta topikal, dan bentuknya bermacam-macam. Adapun macam-macam kapsul berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukuran kapsul, menunjukkan ukuran volume dari kapsul dan dikenal 8 macam ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode 000 ialah ukuran terbesar dan 5 ialah ukuran terkecil. Ukuran kapsul ada 000, 00, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk hewan ada 10, 11, serta 12. Keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Keuntungan dari sediaan kapsul yang pertama, bentuk menarik dan praktis. Yang kedua, tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak. Dan yang ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut di dalam perut. Yang keempat, dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dengan dosis yang berbeda menurut kebutuhan dari seorang pasien. Dan yang kelima, kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil atau tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obat. Serta ada pun kerugian dari bentuk sediaan kapsul. Yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Yang kedua, tidak untuk zat-zat yang hidroskopik. Dan yang ketiga, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang keempat, tidak untuk balita serta tidak bisa dibagi misalnya menjadi 1/2 kapsul.
Cara pengisian kapsul. Ada 3 macam cara pengisian kapsul. Yang pertama dengan tangan. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana, yakni dengan tangan, tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotik untuk melayani resep dokter. Pada pengisian dengan cara ini, sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan kapsul yang diminta, lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Cara yang kedua adalah dengan alat bukan mesin. Cara pengisian kapsul ini, yang pertama, kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Yang kedua, serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaan, kemudian diratakan dengan kertas film. Yang ketiga, kapsul ditutup dengan cara meratakan atau menggunakan bagian yang bergerak. Dengan cara ini, semua kapsul akan tertutup. Cara yang ketiga, dengan alat mesin. Untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu dipergunakan alat yang serba otomatis, mulai dari membuka, mengisi, sampai dengan menutup kapsul. Dengan cara ini, dapat diperoleh kapsul dengan jumlah besar dan tidak memerlukan tenaga yang banyak serta keseragaman yang lebih terjamin. Cara membersihkan kapsul. Caranya, letakkan kapsul di atas sepotong kain linen atau wol, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih. Selanjutnya, syarat-syarat kapsul. Yang pertama, keseragaman bobot. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kapsul berisi obat kering serta kapsul berisi obat cair atau pasta. Yang kedua, waktu hancur. Uji waktu hancur digunakan untuk menguji kapsul keras maupun kapsul lunak. Waktu hancur ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh kapsul yang bersangkutan untuk hancur menjadi butiran-butiran bebas yang tidak terikat oleh satu bentuk. Yang ketiga, ada keseragaman sediaan. Terdiri dari keragaman bobot untuk kapsul keras dan keseragaman kandungan untuk kapsul lunak. Dan yang terakhir ada uji disolusi. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi. Persyaratan disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan ucapan serta kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.